Hai, assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, amin. Kegiatannya apa nih teman-teman? Kalau aku ini tuh lagi beresin kamar ya. Jadi ini tuh sebelum tidur malam, aku beresin kamar dulu. Itu ada sabun cuci sama sabun mandi yang bawa ke situ Brian ya teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener berantakan gitu, ada kaos, ada mainannya Brian, ada persabunan, bener-bener berantakan deh pokoknya. Itu di kamar paling depan aku kan pakai kasur yang bawah ya, tapi itu masih ada kasur yang lebih tipis lagi karena di situ tuh kadang aku suka tidur di situ sama Brian, kalau nggak gitu bapaknya yang tidur di situ. Jadi kita tuh lebih suka empet-empetan tidur barengan gitu ya, bertiga. Dan kalau kamar ini tuh kayak kalau malam tuh kayak sering kosong gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan suara aku agak belibet, karena untuk voice over tuh aku agak malis sebenarnya, tapi aku tuh suka sebenarnya ngomong kayak gini tuh suka, meskipun aku tuh orangnya introvert ya, tapi aku suka. Lanjut, ini aku bersihin di kamar tengah. Jadi di kamar ini tuh kayak ada baju-baju aku, baju-baju suami. Kalau baju Brian sih nggak di kamar ini ya. Di depan TV ada lemari, dah aku taruh di situ. Di sini tuh di atas lemari ini tuh kayak kotor banget. Kadang tuh habis ngapain gitu naruh di situ kayak tisu, kayak bekas-bekas apa gitu. Aku taruh situ. Sekalian di atas lemari ini tuh ada juga kayak lemari gesekan yang kecil yang tadi aku bersihin itu tuh tempat kayak obat gitu. Aku naruh obat-obat di situ. Jadi tadi aku pilihin obat-obat yang udah nggak aku konsumsi lagi atau yang udah lama. Jadi di dalam sini tuh udah berantakan banget ya. Ini emang udah waktunya diberesin. Ini tadi udah aku beresin, terus aku masukin lagi untuk tisu. Aku buat wadah-wadah gitu sih, tisu, amplop, tas-tas aku yang kecil. Gak banyak sih, soalnya tas-tas aku tuh kayak udah rusak gitu, udah mau rusak. Jadi kayaknya emang harus upgrade, ganti lagi ya. Nanti kalau ada rezeki insya Allah bisa lah. Tapi ini tuh niat aku kedepannya masih untuk nabung ya, karena tahu sendiri lah, aku anaknya udah mau 2. Nanti harus ada tabungan, karena kalau tradisi orang Jawa itu kan ada kayak seminggu sehabis lahiran tuh kayak ada selamatan gitu ya, kayak kenduri gitu kalau katanya orang-orang. Jadi tuh kayak sepasaran gitu, jadi itu seminggu setelah lahiran. Terus ada juga 1 bulan setelah lahiran, namanya apa ya, aku lupa, tapi ada seminggu setelah lahiran, sebulan setelah lahiran, kemudian 3 bulanan, 7 bulanan bayi, kemudian ada 1 tahunan, sama 2 tahun itu yang terakhir gitu. Kalau yang 2 tahun tuh bisa iya bisa enggak sih, cuma yang kemarin Brian itu aku selamatin aja lah. Jadi selama 2 tahun kemarin tuh Brian gak aku rayain ulang tahunnya, gak aku kasih kue, karena aku berpikir masih ada selamatannya gitu. Kita kayak apa ya, kayak kenduren gitu, kita bikin makanan kayak lauk-lauk gitu. Jadi menurut aku itu aja udah cukup sih. Dan baru aku kasih kue, aku rayain itu umur 3 tahun. Dan sekarang nanti pas tahun baru umur 4 tahun itu kemungkinan adiknya insya Allah ya udah lahir, jadi kayaknya udah gak bisa dirayain lagi, karena emang berdekatan banget HPL-nya sama Brian dulu. Jadi kemungkinan kan mendekati ulang tahunnya Brian adiknya lahir. Jadi sepertinya solusinya adalah nanti aku kasih kue aja, tapi gak aku rayain gitu ya. Setelah bersih-bersih ini tuh keesokan paginya gitu ya teman-teman, aku bersiap-siap Brian mau sekolah. Jadi Brian tuh udah PAUD ya, tapi aku tuh bingung teman-teman, udah 3 minggu dia tuh proses sekolah, tapi tiap pagi tuh selalu aja nangis. Setiap mau berangkat selalu kayak sedih gitu. Jadi pada awalnya tuh dulu enggak sih,
berapa hari gitu enggak. Jadi tuh dulu yang ngurusin cuma aku aja, yang nganterin juga aku, udah cukup. Sekarang tuh kayak sebelum berangkat sekolah tuh ngebuat moodnya dia bagus tuh kayak susah banget. Makanya sekarang tuh kalau Dian belum berangkat sekolah, aku sama suami juga belum ada kegiatan apapun. Kita bareng-bareng ngurusin anak dulu, karena dia tuh moodnya bener-bener kayak yang mau nangis aja kalau mau sekolah tuh. Sampai sekolah pun kayak gitu, dia masih nangis, kayak nangis yang ditahan gitu. Terus pas sampai sekolah keluar deh tangisannya tuh. Aku sendiri juga nggak tahu sih, teman-teman ada tips nggak sih yang anaknya kayak gitu juga tuh harus diapain, harus gimana gitu. Aku sampai sampai pikiran aku tuh frustasi gitu. Kenapa ya ini anak kayak gini? Ini tuh pautnya nggak kecil-kecil amat sih umurnya, udah 3,5 tahun. Jadi kan pas nanti TK-nya tuh 4,5 tahun. Kalau di sini tuh TK 2 tahun ya teman-teman. Mungkin ada yang setahun, mungkin ada yang 2 tahun, tapi kalau di sini tuh TK tuh 2 tahun. Ya mohon doanya ya teman-teman, semoga tuh Brian bisa segera beradaptasi gitu di lingkungan sekolah. Padahal dia tuh kalau moodnya baik tuh di sekolah, siangnya juga udah nggak ngapa-ngapa, maksudnya udah ceria gitu, udah mau main gini-gini. Tapi kalau misalnya moodnya memang bener-bener jelek, ya udah dia tuh di sekolah pun diem, nggak mau ngapa-ngapain. Oke, lanjut. Ini tuh sore harinya ya, aku mau masak tumis tahu cabai hijau. Jadi ini tuh tahunya aku potong kayak gini ya. Untuk motongnya tuh sih terserah, sesuai selera aja. Kalau misalkan teman-teman mau recook, tahunya aku goreng setengah matang aja, nggak lama-lama, nggak sampai matang gitu, cuma setengah matang. Pokok aku tuh biar nanti bumbunya tuh lengket gitu, enak. Aku cabai hijaunya nggak pakai cabai keriting yang hijau ya, tapi pakai cabai besar yang hijau. Ini aku belum kupas-kupas bawang juga, jadi ini tuh aku kupasin dulu bawangnya. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai kecilnya pun nggak banyak ya, cuma sedikit. Nanti untuk pedesnya aku tambahin pakai cabai hijau besar itu yang aku iris-iris aja. Nanti di situ ada telur ya teman-teman, tapi nanti ternyata tuh nggak aku pakai. Padahal niat awalnya tuh aku mau numis telur dulu, telurnya aku orek-orek gitu, terus kasih bumbu terus sama tahunya biar kecampur gitu, enak. Tapi pada akhirnya nggak aku pakai sih telurnya. Aku tuh pengennya yang pedes gitu ya, tapi nanti nggak makan. Jadi ya udah, pokoknya ada pedes-pedesnya dikit gitulah. Lagian itu cabenya juga cabai besar gitu ya. Ini aku kemarin beli cabai hijaunya tuh 3.000 di etek ya, di tukang sayur yang lewat gitu. Dan ini tuh satu bungkus aku semuain. Jadi berasa gitu cabai hijaunya. Ini tuh aku udah pengen dari lama ya, tapi kayak mager gitu mau masak, dan baru kesampaian ini. Untuk bumbu bawang merah, bawang putih sama cabenya aku ulek ya teman-teman, karena aku pengennya itu nggak terlalu yang lembut dan aku nggak punya chopper. Jadi aku ulek aja biar nggak terlalu halus gitu ya bumbunya, biar masih ada kres-kresnya gitu dari bawangnya. Teman-teman menunya apa nih? Kalau misalkan masak bisa komen ya. Soalnya aku tuh kadang kayak kebingungan gitu mau masak apa. Kadang pengennya gini tapi ternyata nggak kesampaian karena emang bingung gitu ya. Ini setelah aku ulek langsung aku tumis-tumis gitu untuk bumbu yang aku ulek tadi. Terus setengah matang cabai hijaunya aku masukin. Yang penting bumbunya udah harum aja sih teman-teman. Bisa dimasukin untuk tahunya. Setelah itu aku di sini nggak pakai saus tiram dan saus-sausan yang lain ya, aku cuma pakai kecap karena aku kayak kurang begitu bisa ngerasain bedanya gitu dari saus-saus itu. Jadi aku kalau masak kangkung itu juga pakai kecap, nggak pakai saus tiram.
sesuai dengan sesuai dengan yang aku bisa aja sih teman-teman aku masaknya, karena kan yang makan juga aku juga dan suami aku orang rumah, jadi ya seadanya aja, yang penting rasanya oke. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku ya, ada kurang lebihnya aku mohon maaf, ambil yang baik dan juga buang yang buruk ya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.